Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita setelah berpuasa dan juga lebaran masih bisa ya dengan kondisi yang lengkap di sini, kecuali yang belum hadir Mbak Syahka. Oke, semoga Mbak Syahka di perjalanannya nggak macet ya. Oke. Nah, mungkin sebelum kita ke pembelajaran hari ini yaitu tentang sistem gerak manusia, alangkah baiknya kita bersama-sama mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, karena kemarin kita sudah mempelajari tentang tulang dan juga macam-macam tulang ya yang ada di tubuh kita. Apakah di sini ada yang sakit sendi hari ini? Enggak ada. Oh, punya. Nah, hari ini kita akan mempelajari sistem gerak manusia. Konsennya ada di artikulasi. Apa yang tahu artikulasi dalam tulang lah ya? Apa? Ada yang tahu? Artikulasi sendi. Oke. Sedikit sudah banyak benar ya itu tentang sendi. Tapi untuk hari ini kita akan mempelajari yang pertama itu siswa dapat menjelaskan artikulasi. Jadi apa sih artikulasi itu? Tuh, terus yang kedua siswa dapat mengidentifikasi struktur dan mekanisme kerja otot. Jadi kalau ada sendi ya dia nggak bisa gerak. Kalau cuma ada otot dia juga nggak bisa gerak gitu. Terus yang ketiga yaitu siswa dapat membedakan gerak otot sinergis dan antagonis. Ada yang familiar dengan istilah-istilah di depan? Apa antagonis? Apa itu antagonis? Apa? Oh, otot. Oke. Antagonis. Jahat. Oke, jahat. Nah, hari ini kita akan berbeda. Kalau antagonis itu jahat, di sini apa ya? Nanti kita akan membahasnya. Nah, yang pertama ada hubungan antar tulang. Kemarin kita sudah mempelajari tentang tulang pendek, tulang apa? Panjang, terus tulang belikat. Ya, itu salah satu jenis tulang. Masih ingat ya berarti ya untuk materi yang pertemuan kemarin? Masih. Nah, yang pertama hubungan antar tulang. Hubungan antar tulang atau disebut dengan artikulasi. Jadi hubungan artikulasi itu hubungan antar tulang yang dimana saling terhubung. Ketika cuma ada tulang nih, nah tapi dia nggak terhubung, ya dia nggak bisa gerak. Atau artikulasi itu semacam wifi untuk gawai kalian ya kan. Kalau nggak ada wifi, nggak ada pakai data, ya mainan apa gitu kan. Yang pertama ada sinartrosis. Sinartrosis itu letaknya seperti di gambar ya, dia itu ada di kepala. Kemarin kita udah bicara bahwa kepala itu tersusun dari beberapa tulang, ya kan? Enggak cuma satu bulat gini enggak, tapi ada beberapa part of head itu yang menyusun jadi satu, dia jadi kepala. Nah, sinartrosis itu tuh hubungan di sini nih. Nih. Jadi bukan sekedar lempeng, tapi dia itu juga merupakan ada sendi-sendinya atau ada penghubungnya gitu. Nah, ada yang mau baca apa itu sinartrosis? Bisa. Oke, Mbak Nisa dulu. Yang paling ujung apa Mbak Nisa? Sinartrosis adalah hubungan antar tulang yang direkatkan oleh suatu jaringan ikat yang mengalami osifikasi sehingga tidak memungkinkan adanya gerakan. Oke, sip. Nah, kalau sinartrosis itu kan tidak ada gerakan ya. Tapi pertanyaan di sini nih dari Ibu, apakah sinartrosis atau tulang kepala ini bisa lebih membesar? Bisa atau enggak? Tidak. Siapa yang jawab enggak? Bisa. Oke, tulang kepala lah ya, tengkorak ini. Siapa yang jawab bisa? Oh, kalian enggak ada yang jawab, ya ada yang enggak. Siapa yang bisa tambah besar? Bisa. Terus yang enggak bisa? Loh, dia tadi apa? Dia bisa. Oke, dia bisa. Nah,
waktu kecil, waktu bayi itu kan kita segini, ya segini lah ya mungkin. Nah sekarang kita jadi segini nih, ya kan? Nah, di sini itu bisa bertumbuh kembang, gitu. Oke, yang walaupun dia nggak bisa gerak, tapi dia tetap bisa bertumbuh kembang. Oke, yang kedua ada amfiartrosis. Nah, amfiartrosis ini letaknya ada di tulang, ini tulang apa namanya? Rusuk dan juga tulang belakang. Jadi di bawah sini. Belakang coba dipegang semuanya. Coba dipijit, enak gak? Itu, amfiartrosis itu ada di situ. Oke, tadi siapa yang mau baca selain Mbak Nisa? Ya, oke, Mbak Karin, silakan. Amfiartrosis adalah hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago sehingga memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Oke, adanya sedikit gerakan. Kalau tadi sinartrosis itu tidak. Kalau amfiartrosis itu sedikit, ya kan kita bisa ke kanan, kiri, depan, ya kan, belakang. Kita sering stretching habis tidur gitu. Nah itu hanya di satu ini saja. Sinartrosis pun juga gitu, yang nggak bisa gerakan cuma sini, kepala ya. Dan juga amfiartrosis itu yang sedikit bisa bergerak hanya di bagian belakang. Tuh. Nah sekarang diartrosis. Diartrosis seperti yang ada di gambar ya, sering kita jumpai apa ya, familiar dengan kita. Kalau contohnya itu ada di mana yo? Ini siku, di lutut, betul, dengkul. Dengkul is language of Java. Yes. Oke, apa? Jadi di lutut dia kan bisa gerak dan juga bebas gitu. Nah, diartrosis sendiri itu artinya hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara lebih bebas. Dan juga bisa disebut sendi yang familiar. Ada sendi apa aja? Engsel, oke betul. Lanjut. Putar, peluru, lagi pelana. Oke, nah apakah anak-anak sudah hafal letaknya atau nama-namanya sudah hafal? Belum. Oke, sekarang mari kita berdiri semua, kita stretching ya. Nah di sini udah ada berdiri, pastikan tidak saling bertabrakan ya. Gak usah jauh-jauh ya. Oke, ya. Nah di sini ibu akan memutarkan satu video. Senang kita. Oke, betul. Nah, Nah, oke, kita akan berkenalan. Ya, ini kita bernyanyi dan juga mengingat apa yang telah kita pelajari. Nanti nyanyi semua ya. Sendi mati, sendi kaku, sendi turun, sendi ekstra, sendi pelana, sendi putar, mencapai. Oke, sekali lagi. Sendi mati, sendi kaku, sendi turun, sendi ekstra, sendi pelana, sendi putar, mencapai sendi. Nah, oke. Bentar. Apa yang udah
dalam otot ini bisa di otot bicep ataupun otot tricep itu banyak konten banyak banget tentang strukturnya. Nah, yang paling bisa diidentifikasi yaitu ada berkas rambut otot. Berkas rambut otot ini yang menyusun otot-otot ini jadi satu. Pernah lihat daging kambing? Pernah kan? Nah, daging kambing itu kan layarnya banyak ya. Nah, kalau di manusia kan kita jarang untuk melihat atau sulit ya. Nah, itu kalau di kambing itu yang warna merah yang kecil-kecil tapi udah di sate. iya, itu dari sate. Karena itu sangat kecil gitu. Mikronya. Selain berkas serabut otot, itu ada serabut otot tunggal atau sel ototnya yang menyusun. Jadi dalam satu kecil ini masih ada yang kecil lagi. Gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada nukleus. Nukleus kan itu salah satu ciri dari otot kan. Ada otot polos, otot apa lagi? Duri, otot jantung. Nah, yang membedakan ketiganya itu ada atau tidaknya nukleus atau tempat di mana nukleus itu ada gitu. Nah, selanjutnya ketika sel serabut otot tunggal itu dibuka, itu ada sarkolema atau membran sel otot. Jadi misalkan ini selang gitu. Nah, kan yang kena lumut atau yang biasa ditumbuhi lumut tuh kalau kena air terus dalamnya. Nah, itu dalamnya itu namanya kalau di otot itu ada sarkolema. Nah, ketika sarkolema dipotong, itu akan menghasilkan miofibril. Miofibril ini satu nih. Satu. Jadi kecil banget. Itu adanya miofibril. Terus yang terakhir yaitu ada sarkomer. Nah, sarkomer itu potongan dari si miofibril. Gamanya miofibril itu panjang. Nah, sarkomer itu yang menyusun miofibril itu. Nah, itu selanjutnya ada otot sinergis dan otot antagonis. Benar tadi ada anak-anak yang menyebutkan antagonis itu jahat gitu. Nah, jahatnya kenapa? Karena kalau di otot sinergis itu otot yang saling bekerja sama. Misal nih, kita mau membalikkan telapak tangan. Semuanya berapa? Dari sini. Nah, coba kalian memperagakan menelungkupkan telapak tangan. Nah, dibuka lagi, ditutup lagi. Nah betul gini. Nah, itu kan nggak bisa kan kalau cuma otot bagian sini. Coba kalian pegang terus menutup, bisa nggak? Nah, itu yang dinamakan otot sinergis itu untuk bekerja sama. Tuh, mulai dari sini. Nah, gini kalau cuma sini ya nanti patah kan. Terus yang kedua ada otot antagonis. Otot antagonis ini ya benar, antagonis itu secara harfiah memang jahat gitu. Otot antagonis itu otot yang bekerjanya saling berlawanan. Contohnya di tricep dan bicep. Yang sebelumnya ya, nih otot bicep dan juga tricep ada fase relaksasi dan juga fase kontraksi gitu. Nah, selanjutnya kita membahas tentang otot sinergis dulu. Nah, otot sinergis ini jenisnya yang pertama ada supinator. Yaitu supinator adalah gerakan menengadah digerakkan oleh otot pronator. Menengadah itu gini atau menelungkup, ya kan? Menengadah itu seperti ini, kalau menelungkup seperti ini. Nah, ini digerakkan oleh otot yang namanya otot apa? Sinergis. Oleh otot pronator ya. Otot pronator itu mungkin di dalam sini ya. Ya betul. Yang kedua ada otot antagonis. Otot antagonis ini jenisnya ada 3, dikelompokkan menjadi 3 yaitu ekstensor, depresor, dan abduktor. Nah, nanti di selain ini tuh masih banyak banget, ada 11. Nanti kita akan belajar bersama Dr. Mike. Gampang. Enggak. Yang pertama itu ekstensor, yaitu berarti meluruskan, berbanding terbalik dengan flexor. Jadi nama kalau tadi kan sinergis dan juga antagonis. Nah, kalau di sini ada ekstensor dan juga flexor. Ekstensor berarti meluruskan. Meluruskan gimana? Meluruskan gini. Kalau flexor berarti ya gitu. Jadi ini otot di bawah pun juga gitu. Jika misal gini nih, terus kita gini. Nah, itu flexor sama ekstensor. Terus yang kedua ada depresor. Depresor itu
berarti ke bawah dan berlawanan dengan elevator. Elevator kan ya naik lah ya. Apa sih? Lift atau elevator. Nah, gitu. Kalau depresor berarti ke bawah, kalau elevator berarti ke atas. Contohnya coba gerakannya ke bawah dan juga ke atas. Apa? Oh, gini. Enggak dong. Itu nanti dengan sendi. Kalau ke atas ke bawah berarti Mbak Rizka gimana? Ke atas dan ke bawah. Betul sekali seperti itu. Dan yang terakhir itu ada abduktor, yaitu menjauhi badan, berlawanan dengan abduktor. AB sama AD. Abduktor dan juga adduktor. Tipis lah ya bedanya. Kalau abduktor itu menjauhi badan. Contohnya seperti apa? Nah, kalau gini kan ya berarti ada ke atas nih, ke atas. Nah, kalau menjauhi badan itu kita ke kanan atau ke kiri. Jadi ini abduktor, ini kalau ke bawah tuh. Sama dengan kaki. Kalau kaki kita ke kanan, nah tuh itu sangat menjauhi badan kan. Nah, itu abduktor dan juga adduktor. Nah, Hi everyone, Dr. Mike here. In this Hi everyone, Dr. Mike here. In this video, we're going to take a look at the different movements that joints can perform. We're going to go through movements like this, for example, like this, and like this. What are these movements called? Let's take a look. Flexion, extension, di sini ada tiga. Hyperextension. Itu. Yang kedua. flexion, extension, flexion, extension, hyperextension, flexion, extension, lateral flexion, lateral flexion, circumduction, Ada sirkum atau dia gerakan memutar. circumduction, Sama ada dua. abduction, Nah, tadi adduction, up ini sama. abduction, adduction, abduction, adduction, abduction, Sama kan tadi yang kita Adduction. pelajarin. abduction, Tadi, adduction, ya. abduction, Nih, sekecil Adduction. kita abduction, menggerakkan adduction, jari-jari itu rotation, rotation, lateral rotation, medial rotation, lateral rotation, medial rotation, lateral rotation, medial rotation, lateral rotation, medial rotation, supinated, pronated, supinated, pronated, supinated, pronated, Supinated itu mau elevation, mengadah. depression, elevation, depression, plantar flexion, dorsiflexion, plantar flexion, dorsiflexion, inversion, eversion, inversion berarti Inversion. dia ke dalam. Kalau Eversion. inversion dia ke bawah. Nah, itu dari Dr. Mikey gitu. Untuk lebih jelasnya daripada kita secara teoritik, maka kita praktek lewat Dr. Mikey. Nah, selanjutnya kita akan berlatih. Oke, Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok, 1, 2, 3, tapi berhitung saja ya, biar nggak 1, 2, 3. Oke, mulai dari Mas Ataka yang di belakang. 2, ya. 1, 2, 3, 2, 3, 1. Oke. Nah, di sini nanti Ibu akan membagikan, oh sepertinya 1, 2, 3, 4. Ternyata ini lebih. Ada lebih. Oke, bentar. 3, oh iya 4. Coba berhitung lagi dari depan deh. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2. Oke. Nah, kita akan mengenalkan sebuah apa ya namanya, number head. Nah, jadi nanti satu kelompok itu ada nomor 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kurang kita 1, 2, 3.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.